Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi terkait sebuah form. Jadi apa itu form? Form itu biasanya digunakan untuk membuat misalkan menu input data ataupun misalkan menu login. Nah, di sana kan kita melakukan proses eh, memasukkan teks atau karakter yang akan masuk nantinya ke dalam sebuah halaman HTML seperti itu. Nah, kita akan coba bahas ya. Nah, di sini ada definisi form. Sini biasanya ya, form digunakan untuk interaksi ya dengan pengunjung website. Jelas kan interaksi, contoh tadi login, input data atau apapun itu ya. Nah, di sini untuk mendapatkan komentar pengunjung, artinya tadi kan komentar pengunjung itu si pengunjung atau si user itu melakukan interaksi baik dalam mungkin memasukkan karakter atau melakukan misalkan tombol klik ya dalam mouse seperti itu. Ini ya bisa melakukan pendaftaran suatu keanggotaan, berarti kan ada proses input data dan seterusnya. Nah, bentuk umumnya di sini ada sebuah tag ya, tag form. Tag form ya, ini diakhiri dengan ya, slash form seperti itu. Nah, dalam form di sini tag form itu sendiri mempunyai properties yang bisa kita konfigurasi. Ada metodenya gitu kan, actionnya nanti mau kemana seperti itu. Jadi nanti itu tergantung dari teknik bagaimana kalian membuat sebuah halaman website. Nah, ini sebuah contoh ya, beberapa contoh untuk membuat sebuah form. Kebetulan di sini contohnya metodenya menggunakan get. Actionnya berarti nanti si form itu melakukan aksinya di halaman mana gitu kan. Nah, di file PHP atau mau di HTML itu terserah. Jadi ada aksinya dia di mana ya, seperti itu. Bisa berupa nanti ini ketik biasanya ya action ini nanti merujuk ke sebuah file eksekusi dari form itu sendiri. Kalau di form kan hanya berupa proses input atau membuat tampilan-tampilan menu seperti itu. Nah, nanti bisa jadi action ini proses aksi untuk sebuah form itu bisa jadi di file lain gitu ya. Contohnya ini di file tampil titik PHP. File eksekusinya kan kayak misalkan tombol simpan gitu kan, atau submit dan seterusnya. Itu. Nah, di sini semua input HTML diletakkan di form ya. Biasanya dalam sebuah form itu semuanya di dalamnya itu proses coding HTML ya. Bisa jadi kadangkala dalam form itu ada script PHP-nya, misalkan script CSS atau JavaScript, yaitu
bisa diselipkan di sana. Contoh misalkan ada script PHP-nya dalam proses edit gitu kan, atau proses hapus. Ketika misalkan kita klik tombol edit, nanti kan muncul misalkan nama yang mau diedit, npm kalian misalkan mau diedit kan muncul misalkan. Nah, itu kan biasanya ngambil dari database atau dari file yang lain, otomatis muncul kan seperti itu. Nah, itu biasanya menggunakan script PHP kalau menggunakan PHP. Tapi secara umum dalam POM itu sendiri di dalamnya itu proses input berupa script HTML seperti itu. Untuk bentuk umum input HTML-nya seperti apa? Contoh di sini bentuk umum untuk input tipe ya, input ya, tipenya, tipe komponennya apa, nama nanti untuk nama input tipenya itu apa. Contoh di sini ya yang sudah saya bikin ya, ini kan label, nanti misalkan nama titik dua misalkan, nanti ada tag box. Nah, ini untuk form-formnya gitu kan, seperti ini. Ada input tipenya teks, name-nya nama, biasanya nama ini nanti wajib diisi untuk sebagai variabel yang variabel untuk menandakan jenis inputan ini. Terus misalkan di sini ada input lagi tag nama, usia, dan seterusnya. Nanti mungkin ada tampilannya kurang lebih misalkan nanti seperti inilah. Ini nama, misalkan langsung ke text box seperti ini. Terus apalagi usia, masukkan usia, seperti usia ya, saya persingkat saja usia, baru nanti ada tombol submit seperti itu. Di sini ada submit seperti itu ya, untuk membuat tampilan form ya. Kalian nanti bisa konfigurasi sendiri. Contoh misalkan di proses input itu kan ada tipe propertiesnya ya, ada tipe, name, mau dikasih warna atau mau dikasih CSS bisa seperti itu. Ada metode pada form. Nah tadi kan di awal, contoh di awal di sini kan nah ini dalam sebuah form ada metodenya. Nah, bisa menggunakan metode post, bisa menggunakan metode get. Jadi ada dua metode yang digunakan dalam form. Nah, apa sih metode get? Ya, jadi metode get ini biasanya mengirim data pada server dengan cara meletakkannya pada bagian URL. Contoh untuk metode get, misalkan kalian memberikan sebuah inputan nama, nanti di URL-nya akan tampil ya nama yang kalian input ya. Kalau metode post di sini kalian nanti ketika proses input nama tidak akan tampil di URL. Nah, hati-hati ya kalau penggunaan metode post ini sangat rentan. Contoh, kalau kalian misalkan di menu login menggunakan metode get, itu hati-hati, nanti akan kelihatan username passwordnya di URL, itu akan sangat bahaya. Hanya gunakan kalau misalkan di menu login, gunakan metode post.
seperti itu, karena tidak akan ditampilkan data itu tidak akan ditampilkan dalam URL seperti itu. Ini contoh-contohnya ya, sama sebenarnya ya, penggunaan penulisan form untuk metode get sama metode post itu sama saja, yang menggunakan itu di sininya saja metodenya, nama metodenya seperti itu. Terus mungkin dalam proses eksekusinya, nah ini proses eksekusinya yang membedakannya itu di sini. Ada metode get, ada metode post seperti itu. Jadi kalian silahkan coba sendiri apa sih perbedaan antara metode get dengan metode post. Nanti akan saya coba praktekkan lah sepintas, karena saya sudah ada contohnya ini ya, yang ini sudah saya bikin contohnya. Nanti kita lihat, kita bahas aja dulu. Nah, perbedaan antara get dengan post ya, ini post ya, kurang tag. Perbedaan get antar post di sini, metode post untuk pengiriman datanya secara langsung. Nah, sedangkan kalau get secara tidak langsung, yang artinya di sini harus menginput data seperti nama dan yang lainnya itu pada URL. Jadi nanti ditampilkan dalam sebuah URL. Terus perbedaan yang lain di sini, metode get sangat tidak disarankan, bukan perbedaan ya, ini mungkin rekomendasi. Jadi metode get itu sangat tidak disarankan dalam pembuatan sebuah form yang datanya itu sifatnya rahasia. Contoh tadi di dalam menu login ya, seperti itu. Ini mungkin dari maksimal data yang dipakai ya, post lebih besar bahkan tanpa batas. Kalau get itu ada maksimalnya itu 2047 data seperti itu. Kalau ini komponen input form ya, jadi ada komponen-komponennya dalam proses atau dalam script input. Sebelum ke sana kita coba ya perlihatkan perbedaan antara metode get sama post. Nah, saya kebetulan sudah bikin exam HP. Ini ya, kuliah localhost. Ya, examnya belum diaktifkan. Hati ya, exam harus selalu diaktifkan terlebih dahulu, karena kita belum masuk database. Kita hanya mengaktifkan web servernya saja. Apache exam kuliah. Nah, di sini terkait metode form. Ini belum ya, kita belum bikin. Kita coba bikin dulu ya. Kita akan mencoba ya perbedaan antara get sama post ya. File untuk kita ambil yang ini dulu, yang post ya, ini yang post.
ini untuk prosesnya, eksekusinya. Nah, perbedaannya cuma di sini saja ya. Nah, ini metodenya POS ya. Dalam prosesnya penulisannya seperti ini. Nah, tadi kan actionnya itu ke file proses titik php. Nah, ini file proses titik php-nya di sini. Nah, kita coba ya, contohnya seperti ini gitu kan. Masukkan nama Anda, Cecep. Nama Anda adalah Cecep. Nah, perbedaannya nanti di sini ya. Perbedaannya antara get dengan post, nanti kalau get itu nanti di sini nama ya, input namanya itu ada di sini di URL. Kita coba rubah ya. Ini menggunakan metode get. Di prosesnya ini kita ganti get seperti ini. Kita coba dari awal seperti ini. Yang form kita aktifkan yang ininya ya. Ini kita ini nama Cecep ya. Ini yang get ya. Ketika proses kirim, nah di sini lihat, di sini akan tampil ya data kita yang tadi diinputkan. Makanya sangat bahaya ketika kalian membuat menu contohnya membuat menu login, metodenya ya menggunakan get. Sini nanti akan terlihat. Sebenarnya bisa juga dimanipulasi nanti untuk di URL-nya bisa dihilangkan, tapi memerlukan script tambahan seperti itu. Jadi itu silahkan, tergantung apa selera kalian itu seperti apa. Kalau mau menggunakan metode get, ininya nanti mau dicoba dihilangkan, berarti harus tambahkan script tambahan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini dalam sebuah input form ada komponen-komponen ya. Jadi ada propertiesnya, yaitu dalam input. Nah, input form itu ini ya, hasilnya kan seperti ini, input form yang kotak ini. Nah, ini ada apa namanya, ada propertiesnya, bisa dikonfigurasi sama kalian gitu ya. Jadi dalam input form itu ada name-nya. Pak, tadi dicontoh kok tipe dulu baru name, itu terserah. Mau ya penulisannya ini setelah input value dulu, terus tipe, terus name, itu terserah, tidak bermasalah ya. Pada yang dahulu itu tidak bermasalah. Nah, ini ada nanti si teks ini ya, si input ini, si text box ini dia punya properties. Ada properties name-nya untuk sebuah variabel nanti. Jadi kan nanti kalau dalam misalkan input data kan ada nama, ada npm misalkan, kan sama ini text box. Nah, harus membedakan antara text box ini dengan text box yang lain, berarti menggunakan atribut atau variabel ya. Nah, ini kita menggunakan name. Tipenya ada beberapa jenis ya kan, ada input tipe text, ada input tipenya password, ada input tipe misalkan untuk list, dan seterusnya ya. Silakan nanti bisa dicoba-coba ya jenisnya. Kalau nggak salah ada di materi ini, ada beberapa contoh yang lain seperti itu. Ini kan nama, ada keterangannya, nama, name sebagai identitas, tipe untuk jenis dari form itu sendiri seperti apa, value untuk nilai komponen itu seperti apa. Ini nanti bisa saja
terisi. Contoh diisi oleh kalian misalkan mau melakukan editing data. Berarti kan kalau edit data dalam text box ini harus ada namanya, misalkan tadi Cecep mau diedit. Nah, biasanya nama ini diambil dan dimasukkan sebagai value seperti itu. Di sini masih komponen tadi kan, di sini komponen input teks ya, untuk teks. Jadi untuk teksnya jenisnya seperti ini, kotak gitu kan. Terus ada lagi komponen input untuk text box atau list. Biasanya ini menuliskan sebuah karakter, bukan sebuah, menuliskan data yang lebih banyak gitu kan. Text box itu misalkan untuk alamat, kan alamat panjang tuh, kita bisa menggunakan text box tuh. Text box ini biasanya dipakai pada ketika kita diminta memasukkan inputan dengan jumlah karakter yang banyak atau panjang. Di bagaimana sih untuk membuat text box ini? Nah, di sini yang membedakannya. Tadi kan kalau untuk teks saja menggunakan komponen input form. Jadi di sininya input gitu kan. Nah, kalau untuk karakter yang panjang bisa menggunakan ini text area sampai tab area ini. Bukan input lagi gitu ya. Jadi bukan input lagi tapi text area. Nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Terus radio button ya. Radio button di sini bentuk penulisannya bebas ya, kalau metodenya mau post mau get itu terserah kalian. Nah, bentuk penulisannya ini seperti ini ya. Tuh. Input name, misalkan name-nya untuk gender kan, kalau untuk jenis kelamin. Contoh, ini contoh saja. Tipenya radio kan, value-nya 1. Yang satu lagi value-nya 2. Laki-laki perempuan. Ini hasilnya nanti seperti itu. Kalau mau dicoba contoh lah ya, yang ini kita gunakan inilah. Nah, ini kan tadi untuk input tipe teks ya. Terus kita copy paste aja lah. Siapa mana? Terus alamat ya. Alamat Anda. Jadi bukan ini lagi. Ini teks area. Nah, seperti ini. Name-nya alamat. ID kosongkan saja dulu. Nah, ini kita bisa konfigurasi kolomnya, lebarnya berapa, panjangnya berapa, row-nya berapa. Nih, terus tadi apalagi radio ya, radio button. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, di sini kan kita menggunakan radio button ya. Nah, di sini untuk radio button di sini penggunaannya menggunakan input, tapi yang membedakan di sini ya. Seperti itu.
jenis kelamin, input ya, tipenya radio. Kalau mau ditambah bebas ya, mau penulisan propertiesnya mau tipe dulu, mau name dulu, itu terserah. Value dengan satu bila di oh, nah, ya seperti ini ya. Lagi kita tutup ya, ini input name-nya CK lah, jenis kelamin. Karena ada dua kan jenis kelamin, laki-laki perempuan. Radio JK ini value 2 perempuan. Oke. Nah, mungkin diproses juga harus ditambahkan ya. Ini variabelnya misalkan nama, alamat, dengan jenis kelamin. Tinggal copy saja. Nah, ini tinggal kita arahkan dari form. Kalau alamat, name-nya itu alamat ya. Alamat. Kalau apa ya, untuk jenis kelamin di sini JK ya. Alamat, oh ini JK. Nama Anda adalah alamat, alamat Anda adalah jenis dari alamat ini jekel aja lah, jenis kelamin seperti ini. Kita coba itu di form. Nah, ini ya, nama, alamat Sindang Bali Tasikmalaya, jenis kelamin laki-laki, kirim. Nah, ini kan nama Cecep, alamat Anda Sindang Bali Tasikmalaya, jenis kelamin adalah satu. Oh ya, salah, harusnya kan ya satu itu kan laki-laki ya. Seperti itu. Bentar, ya, ini. Jadi ini bisa dihilangkan karena kita tidak terhubung ke database. Misalkan ini laki-laki, ini perempuan.
nama ini Indang Gali jenis kelamin. Kan ini yang tombol pertama kan laki-laki. Nah ini seperti itu ya cara membuat sebuah form. Silakan kalian bisa coba-coba sendiri dengan yang lainnya ya. Ada komponen select gitu kan. Nah, jenis kelamin kan bisa menggunakan select juga ya. Misalkan laki-laki perempuan pakai menu seleksi yang di sini. Bebas terserah kalian. Terus ada checkbox. Misalkan bisa milih hobi kalian apa saja kan bisa dipilih. Silakan ini kalian coba-coba sendiri. Untuk file biasanya misalkan foto, kalian mau melampirkan foto kalian atau gambar, ini ada sudah ada ya bentuk penulisannya. Jadi sudah saya kasih bentuk-bentuk penulisannya, saya tinggal dicoba saja. Hidden control dan seterusnya. Terus button ya, untuk button ya, kalau button kan sudah ada biasanya dalam form, itu standarnya harus ada untuk submit, reset, silakan. Kebetulan kan di yang tadi sudah ada ya di sini. Nah, untuk tombol button ini yang ini seperti itu. Paling itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalian dicoba ya si form ini, kalian coba bikin identitas diri kalian, misalkan nama, alamat, jenis kelamin, terus jurusan atau program studi, umur dan seterusnya. Silahkan dicoba. Terus misalkan ini Pak, ini kenapa nggak ke bawah? Minggu kemarin kan kita sudah bahas bagaimana supaya si tulisan itu ada breaknya atau pindah baris baru, berarti ada BR ya, bisa menggunakan BR break ya, yang tag BR itu sendiri. Baik, itu saja paling untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.